Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang subpokok 4.2 yaitu kalimat majemuk. Yang pertama adalah konjungsi. Kita lihat bahwa konjungsi itu dinotasikan dengan seperti kalian lihat sendiri, ini dibaca ke dan si. Selain menggunakan kata dan, konjungsi juga bisa menggunakan kata tetapi meskipun walaupun sendiri. Perhatikan contohnya. Oke, nilai kebenaran konjungsi dari pernyataan P dan Q akan bernilai benar apabila P benar dan Q benar. Kita perhatikan padanya, kita lihat jika P benar, Q benar, maka P dan Q nilainya adalah benar. Contohnya adalah seperti ini. Apabila seorang guru menyuruh siswanya besok bawa pensil dan penghapus, ternyata keesokan harinya ada beberapa siswa yang lupa membawa penghapus. Kira-kira apa yang akan dikatakan guru tersebut? Jadi dia akan bertanya, kenapa penghapusnya tidak terbawa? Artinya bahwa ketika salah satu tidak dibawa, maka pekerjaannya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh guru. Artinya konjungsi akan bernilai benar atau pernyataan tersebut atau amal tersebut akan dikatakan benar apabila dia membawa kedua-duanya. Perhatikan contohnya. Oke, jika P benar, Q salah, maka tentukan nilai kebenaran P dan lingkaran Q. Jawab, jika P benar dan Q-nya salah, maka lingkaran Q-nya jadi benar, maka akan menghasilkan nilai yang benar. Yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi bisa diilustrasikan seperti bentuk C dibaca P atau Q. Contohnya, perhatikan. Oke. Nah, nilai kebenaran disjungsi dari pernyataan P atau Q dia akan bernilai benar apabila salah satu pernyataannya adalah benar. Seperti berikut. Nah, contoh untuk disjungsi ini adalah dia seperti sebuah pilihan atau pilih dia atau aku. Maka ketika salah satu sudah dipilih, maka akan dikatakan benar atau dia sudah memilih apa yang diminta. Kalau kita samakan dengan kadar kebenaran di sini, maka apabila salah satu bernilai benar, maka hasilnya akan benar, kebenarannya akan benar. Contohnya kita lihat, P benar, Q salah, tentukan lingkaran P atau Q-nya. Jawab, lingkaran P berarti lingkaran benar adalah salah atau salah, maka hasilnya adalah salah. Yang ketiga adalah implikasi. Implikasi dinotasikan dengan panas satu arah ke kanan, dibaca jika P maka Q. Ini adalah sebab akibat. Jadi jika Ali rajin membaca, maka Ali akan pintar. Nah, nilai kebenaran untuk implikasi ini akan bernilai benar kecuali untuk P-nya benar dan Q-nya salah. Analoginya adalah ini adalah sebab akibat. Artinya apabila sebab maka apabila ada sebab maka disepakati harus ada akibat. Sehingga apabila terjadi sebab tapi tidak terjadi akibat, maka mengakibatkan nilai kebenarannya adalah salah. Contohnya adalah P benar, Q salah, tentukan lingkaran P maka Q. Lingkaran benar adalah salah. Jika salah maka nilainya akan benar. Yang keempat adalah implikasi. Ini adalah pernyataan yang dinotasikan dengan arah panah dua arah, dibaca jika P dan hanya jika. Contohnya, nilai kebenarannya adalah, nah, untuk diimplikasi dia akan bernilai benar apabila kedua pernyataannya adalah sama, salahnya adalah salah. Contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan lingkaran P jika dan hanya jika
Lingkaran benar adalah salah jika dan hanya jika lingkaran salah adalah benar. Jadi salah jika dan hanya jika benar maka nilainya adalah salah. Selanjutnya adalah lingkaran konjungsi dan disjungsi. Perhatikan, negasi konjungsi adalah lingkaran seperti negasi itu seperti halnya negatif ya. Jadi negatif P berarti lingkaran P, lingkaran dari dan menjadi angpau, dan lingkaran kondisi berarti lingkaran. Contohnya, Raffi anak yang pintar dan rajin, berarti lingkarannya Raffi bukan anak yang pintar atau tidak rajin. Selanjutnya adalah negasi disjungsi, ini kebalikannya. Jadi kalau tadi dan jadi atau, nah sekarang atau jadi dan. Perhatikan contohnya, ya lingkarannya adalah dengan menambahkan tidak atau bukan, dan ataunya diganti dengan dan. Selanjutnya adalah lingkaran implikasi dan diimplikasi. Nah, untuk lingkaran implikasi atau negasi implikasi kita harus ubah dulu menjadi ekuivalennya, yaitu lingkaran T atau I. Kemudian kita kalikan seperti hanya negatif, maka kita dapatkan T dan lingkaran I. Baru kita buat lingkarannya. Sehingga lingkaran implikasi itu P tetap, makanya berubah jadi dan I-nya jadi negatif. Kemudian negasi diimplikasi, ya ini harus berubah dulu menjadi bentuk implikasi dipecah ya, jadi dari P ke Q dan dari Q ke P. Kemudian baru kita rubah implikasinya menjadi bentuk atau seperti yang tadi. Kemudian kita kalikan atau kita keluarkan bentuk kurungnya. Ya, jadi lingkaran kali lingkaran P atau Q, dannya berubah jadi atau. Kemudian lingkaran kali lingkaran Q atau P. Dapat hasilnya